Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala safatil khalqi wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan kali ini saya mencoba akan sebuah bahasan yang singkat, sekilas, dan semoga bermanfaat khususnya buat pribadi saya, yaitu mengenai masalah zodiak, rasi bintang, perbintangan, ilmu nujum. Nah, ilmu nujum, ilmu perbintangan yang 12 bintang, ya 12 rasi seperti Taurus, Aries, Pisces, Cancer, Scorpio, Sagittarius, Taurus, dan lain sebagainya. Yang mana saya membahas ini tentu tidak terlepas dari pendapat guru-guru dan para ulama, terutama ulama di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini Nahdlatul Ulama. Ya, saya coba ittiba ya, ittiba. Ramalan secara umum itu hukumnya sudah pasti. Rasulullah sendiri sudah mengharamkan ibadahnya tidak diterima selama 40 hari kalau kita datang ke tukang ramal, ya. Cuman ada sebagian ramalan yang dibolehkan, bahkan harus. Seperti apa? Seperti menentukan waktu sholat, seperti menentukan awal Ramadan, 1 Syawal, terus Idul Adha, menentukan gerhana dan lain sebagainya. Nah, itu penting karena sholat itu ya sudah ditentukan waktunya. Maka untuk mengetahui waktu tersebut, ya kita harus memakai cara hisab ataupun ru'yah, ya artinya kita secara umumnya menggunakan ilmu perbintangan, astrologi atau ilmu falak, ya. Itu kan ilmu emang untuk menentukan seperti yang dibutuhkan oleh umat Islam, kayak tadi saya sebutkan, termasuk arah kiblat dan lain sebagainya. Itu tentu harus menggunakan ilmu seperti itu, ilmu falak, ilmu ukur, ilmu perhitungan, ilmu hisab, dan ilmu ru'yah. Nah, adapun mengenai ilmu zodiak yang 12 bintang ini, kalau menurut jumhur ulama Ahlus Sunnah, terutama di Nusantara, itu dibolehkan, ya, dibolehkan karena mempelajari ilmu zodiak itu termasuk adat, ya, termasuk hukum adat. Nah, ini termasuk boleh, ya, atau jaiz akli, dan ini termasuk hukum adik, ya, atau hukum adat. Karena seperti kita ketahui bahwa rasi bintang itu berputar siklusnya konstan, ya, konsisten, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, itu seperti itu. Adat kebiasaan secara umum, hukum adat itu yang terus menerus. Hukum adat itu ya seperti kita minum obat bodrek secara hukum adat, kebiasaan, keumuman, itu kan bisa menghilangkan sakit kepala, dan itu boleh. Kita mempercayai bahwa bodrek itu secara hukum adat bisa menyembuhkan sakit kepala, walaupun hakikatnya tetap yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hukum adat ini tidak mutlak, yang artinya tidak selalu artinya nasib, perjodohan, karir, dan lain sebagainya itu tidak mutlak sesuai dengan hukum zodiak, ya, karena ada hukum di atas hukum itu, yaitu hukum Allah. Itu, ya, artinya tidak mesti bodrek itu menyembuhkan sakit kepala.
Tidak mesti hukum zodiak ramalan minggu ini atau hari ini atau bulan ini itu tepat gitu. Jadi tidak mutlak. Jadi mempercayai hukum zodiak ini mubah, tidak wajib. Ya artinya tetap kita berpegang teguh kepada takdir yang telah ditentukan Allah. Jadi ini hanya soal kebiasaan, hukum adat. Seperti kita makan bisa membuat kenyang, itu kan keumuman adatnya seperti itu. Itu hukum zodiak juga seperti itu siklusnya. Untuk gampang lah, cuaca itu bisa mempengaruhi rezeki kita, bisa. Jadi kalau dirunut begini, cuaca musim hujan karena musim dingin, akhirnya kan kita malas keluar rumah. Itu sudah mempengaruhi karakter yang tadinya rajin jadi malas. Terus dari malas itu kita kan jarang keluar rumah. Tiba-tiba ada janji, ada orang yang mau bayar atau mau memberi uang 10 juta karena kita tidak keluar rumah, akhirnya tidak jadi. Nah itu kan mempengaruhi rezeki juga. Dari apa? Dari cuaca. Seperti itu hukum adat. Jadi secara umum bisa mempengaruhi karakter kita, nasib kita yang siklusnya konsisten seperti itu. Tapi tidak mutlak. Tetap yang mutlak ya tetap hukum Allah. Itu hanya hukum kebiasaan api ya panas, es ya dingin kayak gitu. Tapi tidak mesti api itu membakar, tidak mesti api itu panas. Contohnya Nabi Ibrahim. Nah itu kan berarti kan sudah menyalahi hukum adat, hukum kebiasaan. Tapi secara umum hukum kebiasaan api itu panas, membakar kayak begitu. Hukum zodiak juga seperti itu. Jadi membaca, mempelajari atau bahkan mempercayai zodiak itu boleh, nggak apa-apa, asal tetap tidak melupakan bahwa hukum mutlak itu, hukum segalanya itu tetap hukum Allah, takdir Allah itu nggak apa-apa, masalah. Walaupun umpamanya hasil ramalan zodiaknya jelek, umpamanya Taurus nih bulan ini rezekinya seret, dengan si Anu tidak cocok, ya jangan diikuti. Zodiak itu ya hanya semacam warning aja, kehati-hatian supaya kita tepat dalam melangkah, tepat dalam mengeluarkan keputusan. Hukum adat, hukum kebiasaan. Dan hukum kebiasaan sebab akibat kausalitas ya berlaku tetap, dan itu yang lebih banyak kita alami. Hukumnya api tidak panas itu sangat jarang terjadi, hanya terjadi Nabi Ibrahim dan mungkin peristiwa yang lainnya sangat langka. Umumnya api itu panas. Umumnya kalau musim hujan orang malas keluar rumah, itu hukum sudah kebiasaan, hukum adat. Kecuali memang ramalan-ramalannya yang tidak konstan, tidak konsisten, tidak bergulir sesuai dengan siklus cuaca atau siklus rasi bintang. Contoh kematian itu tidak boleh. Meramal seseorang matinya kapan, bulan kapan, di mana, jam berapa, itu tidak boleh. Karena kematian itu cuma satu kali. Kalau nasib kita sehari-hari itu kan konstan, berputar terus sesuai dengan siklus perbintangan seperti itu. Kecuali memang ada orang-orang tertentu yang bisa mengetahui itu, tapi itu tidak boleh diumbar ke publik, tidak boleh. Hanya untuk diri sendiri saja, nggak boleh diumbar ke publik, bahaya. Tidak boleh seperti hari kiamat. Rasulullah sendiri saja tidak tahu, tiba-tiba ada orang kafir meramalkan kiamat tahun sekian, bulan sekian, nggak pernah ada yang terjadi. Malaikat saja tidak tahu, Rasulullah saja tidak tahu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada orang yang memang sudah diberi petunjuk oleh Allah untuk mengetahui, dan itu pun tidak mungkin diumbar. Itu pun orangnya khusus tertentu, itu para wali Allah biasanya ya. Dan itu tidak mungkin diumbar, bisa jadi fitnah. Jangankan ramalan pasti seperti itu, namanya wali. Kadang kepangkatan walinya saja tidak pernah ditampakkan, tidak mungkin ditampakkan, akan tetap disembunyikan oleh Allah pangkat kewaliannya. Jadi untuk hal khusus seperti itu ya, itu baru termasuk ramalan yang nggak boleh diumbar. Kalau mau buat sendiri ya buat sendiri. Kematian, kiamat, peperangan, bencana, kecuali yang memang BMKG kayak
meramalnya gunung meletus, ini bakal hujan. Itu kan cuaca, perakiraan cuaca dan BMKG untuk mendeteksi suatu bencana atau tsunami demi keselamatan bangsa dan negara, itu enggak apa-apa. Kalau seumpamanya ramalan-ramalan yang bakal menjatuhkan mental seseorang, kalau sifatnya ya intinya zodiak itu nggak masalah, mempelajari, membaca, mempercayai, tetapi tetap kepercayaan takdir dan nasib ada di tangan Allah itu tetap nomor satu, mutlak gitu. Kita hanya mengikuti kebiasaan keumuman siklus cuaca dan siklus rasi bintang yang 12, karena itu juga mempengaruhi karakter manusia. Cuaca aja bisa mempengaruhi, musim hujan, musim panas, itu karakter manusia berubah. Itu juga bisa mempengaruhi rezeki kita. Musim hujan jadi tanaman busuk, ada pendapatan menurun, ya gara-gara cuaca. Itu kebiasaan. Gak masalah, itu bukan ramalan yang diharamkan, itu hukum adat yang memang harus kita pelajari. Kalau tidak dipelajari ya nggak tahu. Itu kan tetap ada ilmunya. Ya mungkin segitu aja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kalaupun ada yang berbeda pendapat nggak masalah, karena saya mengikuti ulama-ulama yang memang membolehkan kita mempelajari zodiak. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.